Sebenarnya seperti baik jemaat sekalian, demikian penjelasan sedikit dari Gembala Suryarto mengenai nama Sang Pencipta. Semoga kita dapat tambahkan pengetahuan. Dan saat ini saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab dalam kitab Filipi pasal yang pertama. Kita akan baca ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Filipi pasal 1. Kita akan baca ayat ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya akan baca ayat firman Tuhan, jemaat bisa membaca dalam nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah tertulis dan kami bisa pakai hari ini untuk mempelajari akan setiap kehendak-Mu ya Tuhan. Dan di siang hari ini dalam acara pertemuan Jumat kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, kami menyertai, memberkati setiap hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa berjalan seturut kehendak-Mu atas petunjuk firman yang sudah tertulis. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Filipi adalah salah satu dari beberapa kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Itu Anda bisa, kalau Anda baca di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-13. Di situ firman Tuhan bilang, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi ada beberapa kitab Filipi, Kolose juga ditulis oleh Rasul Paulus dalam penjara, dan informasi yang lain juga Anda bisa dapatkan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-30 di sini. Ketika Paulus juga menjelaskan bahwa dia sedang berada dalam penjara. Dan kitab penjara, kitab-kitab yang ditulis dalam penjara itu punya satu tema penting. Tema utamanya adalah tentang sukacita. Sukacita di dalam Yesus Kristus. Sukacita jemaat di dalam Yesus Kristus. Artinya bagaimana Paulus sebagai seorang rasul, dia mau dia mau menghibur, menguatkan jemaat-jemaat yang tidak ada di penjara, yang tidak di penjara. Jemaat-jemaat memang pada waktu itu bersedih karena harus berpisah dengan Paulus. Mereka sangat ingin bertemu dengan dia supaya bisa mendengarkan pengajaran langsung dari Rasul. Tetapi untuk beberapa saat tertentu mereka berpisah dengan Rasul Paulus. Dan akhirnya Paulus bilang, ya saya dipenjarakan karena Kristus. Kalian yang di luar penjara ya harus tetap semangat, menjadi sesuatu yang menjadi orang Kristen yang berguna, menjadi orang Kristen yang bermanfaat, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang dibanggakan oleh Allah. Kira-kira seperti itu temanya. Dan ya seperti
sama seperti harapan dari Paulus, demikian juga tentu kepada jemaat Filipi, demikian juga itu menjadi harapan kepada kita semua bahwa kita yang hidup di dalam Tuhan ya harus tetap menjadi sesuatu yang membanggakan di dalam Tuhan. Menjadi orang Kristen yang membanggakan, menjadi orang Kristen yang apa? Yang bisa ketika kita hadir orang melihat sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Karena sesuatu yang membanggakan itu artinya kan sesuatu yang apa? Sesuatu yang bernilai. Apa yang bisa orang taruh nilai dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sekali lagi judul khotbah saya adalah menjadi jemaat yang dibanggakan. Kan itu harapan Paulus kepada jemaat Filipi supaya hidup mereka itu katanya apa? Berpadanan dengan Injil. Kalau hidup yang berpadanan dengan Injil berarti hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan ya berita Injil itu sendiri. Kalau berita Injil itu kabar baik, kemudian orang-orang yang diselamatkan lewat kabar baik itu menjadi milik Tuhan, ya biarlah kehidupan kita itu sesuai dengan iman yang kita ikrarkan kepada Tuhan. Jadi hari ini sekali lagi kita mau bicara tentang bagaimana jemaat yang dibanggakan Allah, dan contohnya adalah jemaat Filipi. Kita tidak mendapatkan banyak informasi tentang ada yang kurang dari jemaat Filipi yang ada dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah kita tahu bahwa tidak ada memang jemaat itu yang sempurna, ada. Pasti ada jemaat itu pasti punya kurangnya. Tapi kita harus bisa melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati itu. Sebagai gereja yang Alkitabiah tentu ya ada sesuatu yang seharusnya lebih yang bisa kita lakukan. Yang akhirnya bisa menjadi pembeda kita dengan jemaat yang lain. Jadi itu penting. Yang pertama, jemaat yang membanggakan Tuhan atau dibanggakan Allah adalah jemaat yang apa? Adalah jemaat yang berani memisahkan diri dari dunia. Itu penting. Jadi jemaat yang dibanggakan oleh Tuhan adalah jemaat yang berani ikut seturut dengan kehendak Tuhan. Berani apa? Berani terpisah dengan filosofi dunia. Berani berbeda. Kalau sekarang banyak gereja tidak berani berbeda dengan dunia. Itu jujur. Sekarang banyak jemaat-jemaat yang tidak berani untuk apa? Membuat suatu keputusan bahwa kita harus serupa dengan Tuhan dan tidak serupa dengan dunia. Oleh sebab itu jangan heran ketika ada gereja-gereja yang membawa filosofi dunia itu masuk ke dalam gereja. Cara berbaktinya seperti orang-orang dunia, cara berkumpulnya seperti orang-orang dunia. Yang kita hampir tidak bisa bedakan antara kumpulan arisan dengan kumpulan berjemaat. Arisan, kumpulan jemaat, atau kita hampir tidak bisa membedakan antara ya kumpulan orang-orang kudus dengan kumpulan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi gereja yang dibanggakan oleh Tuhan, yang Tuhan senang, kalau kita mau pakai kata lain, yang Tuhan senang adalah gereja yang berani menyatakan sikap bahwa kita itu beda dengan dunia. Dalam banyak gereja itu berlomba-lomba bukan supaya semakin menyenangkan hati Tuhan. Tapi sekarang banyak orang Kristen dan kelompok-kelompok Kristenan itu sekarang malah berlomba-lomba untuk bagaimana supaya semakin duniawi. Saya nonton di YouTube ada seorang vlogger gitu. Dia review sound system. Dia itu suka review sound system. Dia ini bukan vlogger bukan orang Kristen, ya orang non Kristen lah. Tapi YouTube-nya itu judul-judulnya itu berkaitan dengan sound system, dengan lighting, dengan macam-macam lah. Yang kalau banyak di konten dia suka review misalnya sound system di pub ini, atau sound system di karaoke seperti ini dia pakai merek apa gitu. Kemudian lightingnya misalnya kalau orang mau sewa sound system di grup ini, kelengkapan lightingnya seperti apa, kelengkapan sound systemnya seperti apa dan seterusnya. Ada seperti itu. Dan
ada beberapa konten dia, akhirnya dia review sistem gereja. Karena dia tahu orang Kristen itu kan gerejanya kan besar-besar, kebanyakan sekarang. Gerejanya besar-besar. Kemudian dia wawancara salah satu ya ketua itulah, ketua sound system lah di situ. Dia wawancara di situ. Dia bilang apa yang jadi daya tarik dari gereja ini? Kemudian ya karena yang nanyanya orang Islam kan dia nggak banyak bicara tentang apa, dia nggak banyak bicara tentang kekristenan itu sendiri memang. Tetapi dia bilang salah satu yang utama adalah sound system kami. Kemudian dia tunjukin satu ruang sound system tuh ruangannya besarnya kayak gini, ruangan sound system besar sekali. Dia tunjukin mixer kami merek ini, harga ini seperti ini. Dan untuk gereja-gereja yang ada di Asia Tenggara ini yang paling mahal gitu. Kamu pakai speaker apa? Kami pakai speaker gini untuk treble-nya, untuk bass-nya. Kami pakai subwoofer yang merek begini dan seterusnya. Kemudian dia pindah lagi ke gereja yang lain. Gereja yang lain juga menyatakan apa? Itu. Waktu review seperti itu ya, dibilang juga kelebihan sound system kami seperti ini. Sebenarnya sedang Tuhan kita Yesus Kristus, memang sebenarnya pada dasarnya ya nggak ada yang salah dengan sound system. Ya namanya untuk kelengkapan itu. Tetapi akhirnya itu menjadi suatu kesalahan ketika itu yang paling menonjol untuk menjadi daya tarik seorang. Saya datang ke gereja ini kan sound systemnya jernih, ya kan. Kalau kita dengar orang nyanyi macam-macam, kan ada seperti itu. Drumnya, ruangan drumnya, dia bikin ruang khusus supaya tidak terlalu pecah dan seterusnya, macam-macam sudah. Kelengkapan alat musiknya, kamu pakai gitar merek apa, Ibanez tipe berapa dan seterusnya. Kalau cuma pakai Yamaha yang EJ kayaknya kurang ini dan seterusnya. Jadi sekarang banyak gereja tidak berlomba-lomba untuk semakin bagaimana seharusnya itu menyenangkan hati Tuhan. Nah itu yang terjadi. Gereja yang Tuhan senang, gereja yang dibanggakan oleh Tuhan adalah ketika gereja mau menyatakan sikap bahwa kita itu berbeda dengan dunia. Mau menyatakan sikap bahwa kita itu berbeda dari dunia. Ada seorang teolog namanya Tozer, W.A. Tozer. Dia berkata bahwa musuh dari kekristenan, ya kan, bukanlah agama-agama lain. Tetapi musuh dari Kristen adalah apa? Adalah kumpulan orang Kristen itu sendiri. Adalah orang-orang Kristen yang tidak lagi membedakan bagaimana dia berkumpul dalam kumpulan-kumpulan yang sifatnya entertainment dengan kumpulan-kumpulan yang sifatnya rohani yang seharusnya memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dia bilang seperti itu. Dan di belakang itu latar belakangnya adalah apa? Panggung hiburan sudah. Waktu mereka bikin poster itu. Gereja yang dibanggakan oleh Tuhan, gereja yang harus bersikap tegas bahwa kami itu berbeda dengan dunia. Bahkan di dalam 1 Yohanes disitu diajarkan bahwa kalau kita mencintai dunia berarti menjadi musuh Tuhan. Kalau kita mengasihi dunia berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Nah saudara ini sedang tahu kita Yesus Kristus. Ya memang kadang ada orang bilang gereja kalian terlalu ketinggalan zaman. Ada gereja-gereja yang terlalu tradisional. Gereja kalian terlalu terlalu itulah. Sudah tidak itu lagi. Sudah zaman sekarang sudah begini. Kenapa masih pakai begini? Kenapa masih pakai pujian-pujian yang seperti ini dan seterusnya? Itu kan kita adalah gereja yang mau menjaga sikap kita di hadapan. Ketika orang melihat bahwa kumpulan kami adalah kumpulan orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan kumpulan yang kumpulan yang hanya mau menyenangkan diri saya sendiri. Kalau Anda datang ke gereja-gereja yang nilai entertainmentnya kuat, disitulah bagaimana orang mau mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Disitulah bagaimana orang sebenarnya mau mencari bagaimana supaya saya bahagia ketika saya gini-gini, saya terus. Tetapi dia tidak mau melihat bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan. Prinsip gereja yang benar adalah mau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Kita akan kembali kepada prinsip keselamatan lagi. Orang yang ada di dalam jemaat, kan kita ini kan masa gereja, ini kan masa gereja nih. Ini kan setelah dari sini sampai di sini kan kita hidup dalam masa gereja. Orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah orang yang melakukan transaksi rohani, ya kan?
transaksi rohani. Transaksi berarti kan ada sesuatu yang dilakukan. Jadi transaksi rohani itu kita apa? Bertobat dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kita. Kemudian berarti kita harus apa? Harus hidup untuk Yesus Kristus. Hidup menggantikan Yesus Kristus di dunia ini. Itu transaksi. Ini prinsip orang yang sudah diselamatkan. Dan orang-orang yang sudah diselamatkan ini punya satu keputusan, punya satu kesepakatan untuk membuat kumpulan yang disebut sebagai apa? Jemaat itu. Orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang sudah dipanggil, kemudian mereka berkumpul. Ya kan, kalau jemaat kan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Yesus Kristus. Kemudian ketika mereka berkumpul, mereka disebut sebagai apa? Milik Tuhan. Milik Tuhan atau kuriakon. Ada baca dalam Alkitab ada kata milik Tuhan, itu mengacu kepada jemaat atau sebutan lain disebut sebagai apa? Milik Tuhan. Nah, milik Tuhan ini, kita ini milik Tuhan yang berkumpul dalam satu jemaat, dalam satu lokasi tertentu atau jemaat lokal. Nah, berarti kita harus melakukan sesuatu yang menyenangkan si pemilik, bukan menyenangkan diri kita sendiri. Kalau untuk menyenangkan diri kita sendiri sebenarnya nggak perlu ke gereja juga, ya kan? Oh, sebab itu banyak orang pakai kamuflase, seakan-akan datang ke gereja, tetapi sebenarnya ketika dia sampai ke gereja bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak mau menyenangkan hati pemiliknya. Dengan apa? Dengan cara dia bergereja, dengan motivasi dia datang ke gereja, dengan tujuan dia mau datang ke gereja. Nah, kalau kita ini milik Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan, dan kita berkumpul, maka kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan hati Tuhan. Gereja yang dipenuhi dengan keinginan untuk menyenangkan diri sendiri, akhirnya apa? Difasilitasi oleh orang-orang yang juga punya kepentingan lain untuk itu. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus senangkan orang-orang yang ingin mendapatkan itu. Kita harus berikan fasilitas itu. Sehingga banyak orang tanya, kenapa kamu ke gereja itu? Karena saya nyaman di situ. Bukan karena dia mengerti apa yang gereja itu ajarkan. Ada satu anak muda dia sekolah kemudian dikasih semacam beasiswa, tapi bukan beasiswa dari kelompok-kelompok, beasiswa dari pribadi. Jadi yang akhirnya tanggung sekolahnya itu yang guru di situ. Sekolah ini di bawah satu gereja yang kebaktiannya gitu. Ya masih saudara dari situ. Kemudian kelas 1 SMA dia masuk ke situ. Masih baik-baik saja. Kemudian ketika masuk kelas 2, dia pulang ke rumah hari raya. Oleh raya kan ada daging kaki gitu kan. Makan daging. Enggak makan daging. Kenapa makan daging? Saya sudah dibaptis. Sudah jadi orang itu nggak mau makan daging. Waktu pulangnya kemarin kan saya dengar gitu. Sudah saya tanya, kenapa kok nggak makan daging? Kan saya udah, ya alasannya apa nggak makan daging? Kan mesti harus ada alasan. Ya kan? Kenapa alasan nggak makan daging? Ya karena saya jadi itu bukan alasan. Kenapa nggak mau makan daging? Jadi ada orang yang melakukan sesuatu yang nggak tahu alasan. Itu ada orang datang ke gereja karena mungkin cuma karena alasan nyaman, karena saya duduk di situ. Karena memang saya duduk di situ, saya sekolah di situ. Itu bukan alasan yang benar. Alasan yang benar ketika saya datang ke gereja itu karena saya paham bahwa pengajaran di situ Alkitab dia. Saya bisa bertanggung jawabkan itu. Jadi sudah dikasih tahu kita Yesus. Kita datang ke gereja juga harus tahu alasannya apa. Kita berkumpul untuk apa di sini? Kan cuma karena merasa nyaman, ya itulah yang diciptakan oleh gereja-gereja yang tidak membanggakan, yang tidak dibanggakan oleh Yesus.
Kalau cuma mau datang duduk karena hari Minggu libur, kemudian saya pengen dengar ada nyanyian yang merdu, kemudian ada full musik di situ dan seterusnya, dan itu bukan karena alasan itu. Dan saya yakin itu tidak akan membanggakan itu. Tuhan tidak membanggakan kumpulan-kumpulan seperti itu. Jadi mereka sedang Tuhan kita Yesus Kristus. Prinsip ini penting. Ketika seorang percaya kepada Tuhan, berarti hidupnya itu harus melakukan apa yang disenangi oleh yang dia percaya itu. Dan gereja yang benar ya, gerejanya harus seperti itu. Gereja yang punya sikap sekali lagi. Sikap berbeda dengan dunia. Sikap bahwa kami gereja dan kami tidak mau masukkan unsur-unsur filosofi dunia untuk menghancurkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam. Jadi saudara yang dalam berita Yesus Kristus. Ini adalah berita yang baik. Oleh sebab itu kalau kita kembali ke dalam kitab ini, di sini dikatakan hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, ini prinsipnya. Orang yang hidup berpadangan dengan Injil. Jadi Injil itu harus tercermin dalam kehidupan pribadi dan kehidupan berjemaat itu sendiri. Nah, ini gereja yang dibanggakan. Gereja yang Tuhan senang seperti ini. Kalau gereja cuma mau melakukan aktivitas seperti ini dan seterusnya, macam-macam dan seterusnya, itu bukan gereja yang dibanggakan. Ya ada orang juga yang sudah diselamatkan tapi tidak mau juga bergereja, ada juga. Oh dulu pernah percaya kepada Tuhan tapi nggak mau juga bergereja, itu juga salah. Oh nggak apa-apa kami di rumah saja. Orang Kristen yang benar itu harus datang ke dalam perkumpulan. Kalau sesuatu yang dia senangi, dia akan berusaha untuk melakukan itu. Betul? Kalau dia sudah senang. Kalau dia senang dengan kehidupan, dengan lingkaran kehidupan rohani itu, maka dia akan senang untuk datang berjemaat. Kalau ada orang mau kalah dengan keadaan. Ada orang kalau orang di luar sana, misalnya dia flu, saya flu nggak bisa pergi, tapi ke pesta bisa flu. Bingung kita. Ada seperti itu. Misalnya nggak bisa datang ke gereja karena apa? Karena flu sedikit, dia kan. Pak Pendeta, kami hari ini belum bisa datang ke gereja karena flu. Tapi bisa joget di pesta karena flu. Yang jadi pertanyaan, apakah joget di pesta akan menyembuhkan flu? Mungkin seperti itu. Mungkin karena dia banyak gerak-gerak, kemudian keluar keringat kan, akhirnya virus-virus yang menyebabkan flu itu terbuka. Mungkin kalau di gereja karena cuma duduk-duduk, ya dia tetap flu terus. Banyak orang terpengaruh dengan kalah dengan keinginan daging. Banyak roh memang penurut tetapi daging lemah. Karena daging lemah, kita harus taruh perhatian khusus pada keinginan daging, supaya kita nggak kalah dengan keinginan daging. Karena daging lemah, roh memang penurut. Kayak orang pakai begitu, bahkan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itulah sebabnya saya kadang-kadang mabok juga, Pak. Bukan begitu. Karena sudah tahu daging lemah, ya kan, harus taruh perhatian. Yang lemah mana? Tutup yang lemah itu, bikin dia Nah ini juga orang-orang yang kalah dengan dunia sebenarnya. Memang mungkin tidak mengalahkan langsung ke satu jemaat dia kalahkan, tidak. Kadang dia mulai dulu dari pribadi-pribadi. Dia mulai dulu dari individu-individu. Bagaimana orang Kristen bisa kalahkan itu atau tidak? Jadi ada orang kalau sakit, misalnya sakit bukan sakit yang sangat parah-parah ya, misalnya sakit sedikit saja, sebenarnya bisa datang ke gereja. Tapi
karena lagi sakit kepala. Tapi sakit kepala bisa jauh. Nah, kita harus mengikuti. Kita harus merenungkan dengan baik. Mau mengalahkan dunia supaya filosofi dunia tidak merusak pikiran kita yang sehat ini. Ini dimulai dari hal yang kecil. Asal berkumpul bersama. Berdoa kepada Tuhan. Kalau saya masih bisa datang ke gereja, bisa berjalan ke gereja, saya akan datang untuk menyembah. Kalau kita menyukai ini, kumpulan ini, kita senang dengan lingkaran rohani ini, maka orang kalau sudah senang, apa sih bisa dilakukan? Orang kalau sudah senang olahraga, ada kan yang suka senang olahraga, senang bulu tangkis. Sakit pun dia pergi main bulu tangkis. Sama, saya juga dulu senang futsal. Saya senang futsal. Pernah saya sakit tipes itu saya pergi main futsal. Tipes loh. Kalau tipes kan lemas kan? Tipes kan lemas. Tapi saking senang futsalnya dan tidak berhikmat, pergi kita main futsal. Main futsalnya bukan jam 4 jam berapa. Dulu kalau waktu saya masih semester awal di Grape, karena lapangannya itu di samping Grape, seberang Grape, itu supaya dapat harga murah, kita main futsalnya itu jam 10 malam sampai jam 12. Murah. Lagi tipes, ya kan? Pasti bilang, bukannya kau tadi nggak masuk kelas karena nggak kuliah. Nggak kuliah karena sakit katanya. Bingung kita mau jawab apa? Dosen kita waktu itu, ini, kau tadi kan nggak masuk kelas karena sakit katanya. Iya Pak. Loh, kok main futsal kau? Ya Pak, siapa tahu sehat. Ngambilin. Kalau apa yang kita senangi, kadang dalam keadaan sakit. Bagaimana kalau itu kita terapkan dalam kehidupan kita? Misalnya, Anda senang kan jadi jemaat Tuhan? Senang atau tidak? Itu dulu. Kalau senang, pasti kita akan melakukan apa? Baik-baik. Jadi sebenarnya kasih apa kita Yesus. Jadi seperti itu. Jemaat yang membangkitkan Allah adalah jemaat yang mampu menyatakan sikap bahwa kita harus terpisah dengan ini, termasuk kepada keputusan-keputusan pribadi kita yang kelihatan sepele, tapi sebenarnya sangat bermanfaat. Kemudian jemaat yang membanggakan Allah. Yang kedua adalah jemaat yang menjunjung tinggi kebenaran. Itu juga penting. Coba kita perhatikan di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke berapa ayat? Coba kita lihat ayatnya yang ke 20, ayat yang ke 9, ayat 1 sampai 9. Akhirnya saudara-saudara, bersukacita dalam Tuhan, menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap apa katanya, penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian hukum Taurat, aku seorang Farisi. Tentang kegiatan, aku penyanyi jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus mau ajar jemaat Filipi tentang yang paling penting dalam jemaat adalah kebenaran. Dia ajar, dia pakai contoh dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah melalui semuanya itu. Paulus bilang, kalau bicara hal lahiriah, hal-hal yang dilihat oleh manusia dalam
dalam mata jasmani, saya sudah lakukan itu semua. Yang pertama dia katanya apa? Kalau Anda baca di dalam Filipi pasalnya yang ketiga itu, Paulus jabarkan mulai dari ayat yang ke apa? Ayat yang kelima, disunat hari ke-8. Wah, bagaimana kata? Sesuai dengan apa? Perjanjian Abraham. Kemudian yang kedua, apalagi dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, seorang Farisi. Bagi Paulus itu hal-hal ini ketika dia mengenal kebenaran. Tetapi katanya apa? Apa yang dulu merupakan untung nggak bagi dia waktu itu? Ya untung. Dihormati orang, dihargai orang. Kehidupan sosialnya mungkin jauh lebih baik sebelum dia ikut Yesus Kristus. Tetapi dia bilang, sekarang ku anggap rugi supaya aku memperoleh apa? Memperoleh Kristus. Ini satu pengajaran yang sangat penting yang Paulus ingin supaya orang Filipi paham, dan juga kita yang baca surat Filipi paham. Jadi apa yang paling penting dalam iman? Yaitu kebenaran. Saudara yang sedang kita ini, kenapa kita bicara khotbah yang berbeda dengan gereja-gereja yang lain? Kenapa kita kebanyakan khotbahnya doktrinal dan seterusnya? Kenapa? Karena kita membangun jemaatnya dengan kebenaran. Karena kita mau supaya kebenaran itu yang utama. Karena kita mau supaya orang-orang yang duduk di tempat ini, orang-orang yang hadir dalam kebaktian ini punya pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan yang alkitabiah. Bukan dia datang bukan hari Minggu supaya yang penting saya duduk di sini, saya datang berdiri memenuhi tugas saya untuk memimpin pujian, saya bisa bawa persembahan, saya bisa bukan. Yang paling penting adalah gereja yang benar harus tunduk pada kebenaran. Saudara kasih dalam kita ini. Ayat yang sering kita buka, Roma 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Apa gunanya menjadi giat untuk Tuhan tapi tanpa pengertian yang itu Paulus bicara, contohnya siapa ya? Orang Yahudi juga. Giat sekali. Sama Paulus dulu giat sekali. Sebelum dia menjadi orang Kristen dia sangat giat. Dia seorang teolog Yahudi. Seorang yang punya pengetahuan tentang Judaisme yang sangat kental, karena dari apa? Dari golongan Farisi. Kalau di dalam Judaisme ya golongan Farisi itu orang-orang fundamental. Kemudian dia menjadi Kristen yang fundamental. Prinsip itu dia mau supaya jemaat gereja apa yang kita bawa? Apa karena yang mau kita tinggikan di sini acara makan-makannya, yang mau kita tinggikan di sini kumpulan sosialnya, minum kopi, ada snack-snacknya, bukan itu. Ya itu untuk yang lain-lain saja, tapi yang paling penting adalah kebenaran firman. Kebenaran. Kita hadir untuk menjadi keluarga kebenaran. Matius pasalnya yang kelima, pasalnya yang keempat dikatakan, kamu adalah terang dunia. Ya kan? Kota yang terletak di atas bumi. Terang katanya tidak mungkin diletakkan di bawah gantang dan seterusnya. Terang itu harus taruh di atas supaya bisa menyinari semua. Yang kedua Tuhan bilang kamu adalah garam dunia. Kalau sudah tawar dengan apakah dia diasingkan? Terang dan garam. Tuhan pernah ambil keputusan yang luar biasa di masa ini. Ketika Tuhan harus menghukum seisi dunia dan hanya menyelamatkan satu keluarga. Kenapa saudara? Karena Nuh seorang diri tidak mungkin bisa menjadi garam lagi untuk jutaan orang yang ada di sini. Oleh sebab itu Tuhan harus pisah. Ya Nuh tetap terang. Kalau kita baca dalam 1 Petrus, Nuh bersaksi dengan bah, dan air bah menyelamatkan dia. Dia menjadi terang. Dan orang anggap aneh ketika Nuh bangun bahtera di atas bumi. Kan aneh kan? Bangun bahtera di atas bumi. Harusnya bangun bahtera, bangun kapal, bangun perahu itu di apa? Di air. Dia bangun bahtera di atas bumi orang. Orang bukan tanya kenapa engkau bangun bahtera di atas bumi.
Kalau orang tanya hari itu kepada Nuh, pasti Nuh akan menjawab, karena Tuhan akan menurunkan air bah untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada. Tapi tidak ada orang yang pernah bertanya kepada Nuh tentang hal itu. Mereka mencemooh. Kesaksian Bahtera itu tidak didengar oleh orang-orang yang hidup. Saudara kasih dalam kita Yesus, jemaat yang dibanggakan oleh Tuhan sekali lagi adalah jemaat yang menjunjung, jemaat yang senang kepada apa yang Tuhan ajarkan. Menjunjung tinggi berarti taruh di atas segala-galanya, bahkan di atas segala kepentingan yang paling penting dalam hidup. Kebenaran. Apa kepentingan yang paling penting dalam hidupmu? Macam-macam. Taruh kebenaran di atas. Sehingga kepentingan yang paling penting itu berjalan dengan apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari siapa kita Yesus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jemaat yang dibanggakan adalah Allah, adalah jemaat yang bersatu. Ada kesatuan di dalam. Coba kita lihat di dalam pasal 2. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua. Coba kita baca ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-6 atau bahkan 7. Ayat 3. Dengan tidak ayat 2 maksudnya. Ayat 2 sampai dengan ayat 7. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan apa? Citaku ini dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap besaran Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan bilang, katanya kita mesti merendahkan diri. Contohnya apa? Ya Yesus saja. Yesus saja itu, ya kan? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan. Yesus saja. Yesus itu contoh orang yang pribadi yang merendahkan diri. Paulus pakai contohnya apa? Yang paling sempurna. Yesus. Kalau Yesus mau melakukan itu dengan demikian, ya kita hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus harusnya melakukan apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Berarti ada kesatuan di situ. Kalau orang bicara untuk kepentingan dirinya sendiri, kan mau berdiri masing-masing. Serah kamu lah. Kita berapa hari lagi akan menghadapi pemilihan, pesta rakyat, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan wakil-wakil rakyat. Apapun pilihan Anda, jangan sampai itu jadi kepentingan diri sendiri. Kan ada orang sudah pilih sesuatu, kemudian yang lain itu kayak nggak ada harga lagi. Oh pokoknya saya pilih ini, kemudian akhirnya merusak persatuan yang ada di dalam jemaat. Ya itu bahaya. Betul kita punya pilihan. Betul kita punya hati nurani untuk menentukan siapa yang harus memimpin bangsa dan negara kita. Entah 01, 02, 03, siapapun itu sudah. Tapi jangan sampai itu merusak persatuan yang dalam jemaat. Tuhan marah. Kadang ada orang mau bela calon presiden kemudian lupa Tuhan lagi. Kita bukan seperti orang yang ada di luar sana. Jadi datang masuk ke bilik, tentukan pilihannya. Kalau misalnya Anda pilih misalnya 0 berapa? Oh bagi saya program-program dia bagus. Tapi jangan membuat argumen-argumen dan situasi-situasi yang akhirnya apa? Yang akhirnya membuat jemaat itu tidak bersatu. Karena beda-beda adalah terserah kau lah ya. Terserah kau lah.
Udah beda pilihan kita, nggak satu lagi kita. Yang paling penting sudah ditinggalkan, yaitu apa? Kesatuan dalam kebenaran. Nah, tidak ke gereja nggak mau lagi salah. So tidak kau kan? 02 kau kan? Enggak. Dan itu membekas terus sampai biasa-biasa. Lalu orang di atas kamu sana penuh tidak. Nggak sampai musuhan seperti itu. Orang Kristen kalau karena beda pilihan kemudian akhirnya bermusuhan di dalam jemaat, saya yakin Tuhan akan marah. Berarti kita harus bersikap menghadapi pemilihan umum ini dengan apa? Dengan walaupun beda pilihan, tetapi jangan sampai itu merusak persatuan. Setiap orang kan punya hak pilih, betul tidak? Betul kan? Kalau orang tanya, jadi sini mau pilih siapa? Ya saya nggak bisa ngomong terus terang pilih siapa ini. Ya biarlah saya yang mencoblos di sana. Karena bahkan ada mimbar itu jadi apa? Jadi tempat kampanye secara tidak langsung. Kita juga nggak mau. Ada satu pendeta yang suka sama satu paslon tertentu. Jadi yang mulai sedikit gitu. Di mimbar pun mulai kayak kampanye tertentu. Nggak bisa. Ya khotbah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus, bagaimanapun Tuhan yang paling pertama. Apapun itu, mau menghadapi katanya pemilu ini, Tuhan yang paling pertama. Pertama itu Tuhan, nggak boleh yang lain. Kalau yang kedua, bolehlah calon presiden. Sudah kampanye kan dia kan? Kalau presiden katanya bolehlah nomor 2. Udah kasih sinyal kan? Udah kasih sinyal dia. Jadi Tuhan yang pertama. Calon presidennya berapa? 2. Walaupun harus. Saudara-saudara, kalau Anda belum ikut sosialisasi ya kan untuk datang ke bilik pemilihan umum, saya akan menjelaskan. Yang pertama masuk ke dalam bilik, yang kedua coblos, yang ketiga tutup kertas. Dan kampanye nggak dia? Panjang. Dia lagi kampanye. Yang pertama masuk ke dalam bilik, nomor 2 apa? Dicoblos. Yang ketiga apa katanya? Lipat kertas. Ada kadang seperti itu. Ya, kita nggak mau juga mimbar ini dijadikan tempat untuk apa? Kampanye. Kalau menurut Anda nomor 1 bisa membawa kebaikan untuk kebebasan umat beragama. Kalau menurut saya nomor 2 atau menurut saya nomor 3, pilihlah sesuatu. Jangan sampai ketika pemilihan kemudian jagoan kita kalah, kemudian jagoan yang satu menang, ya kan? Yang menang itu kan akhirnya apa? Menimbulkan hubungan yang tidak baik kepada sesama anggota jemaat. Darah dan pikiran kita jangan sampai tercurah semuanya untuk itu, saudara. Pasti ada yang lebih penting. Siapa di atas segala-galanya? Tuh. Jadi harus ada kesatuan dalam jemaat. Karena konteksnya pemilihan umum, ya saya bicara untuk itu. Saya nggak mau bicara untuk yang lain. Biarlah kita pergunakan hak pilih kita yang keluar dari ruang bilik pemilihan umum, keluar dengan penuh sukacita. Besok bertemu orang dengan orang yang beda pilihan, apalagi anggota jemaat kita itu kita bilang kita serahkan kepada Tuhan. Siapapun. Amin. Dan masih banyak hal yang lain sekarang. Tapi saya rasa cukup. Jemaat yang dibanggakan Allah adalah jemaat yang apa? Berani menyatakan sikap berbeda dengan dunia. Kemudian jemaat yang dibanggakan Allah adalah jemaat yang menjunjung tinggi kebenaran. Dan yang ketiga adalah jemaat yang dibanggakan Allah adalah jemaat yang beda pilihan, tapi dalam gereja kita harus tetap bersatu. Mari kita berdoa. Bapak yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih makin dikuatkan bisa menjadi jemaat yang menyenangkan. Berkati untuk semua hal yang akan kami hadapi, khususnya untuk pemilihan umum. Untuk beberapa hari lagi agar kami bisa memilih dengan baik, memilih dengan sukacita ya Tuhan, dan
kami akan berdoa untuk orang-orang yang Tuhan izinkan memimpin bangsa dan negara. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan amin. Baik jemaat sekalian, saya undang kita untuk bangkit berdiri sebelum kita memberikan persembahan.